Hai Libra, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk Libra Juli 2020, Libra Sun Moon Rising. Video ini akan aku bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah general reading yang bersangkutan dengan banyak hal, area, sektor dalam hidup kamu, termasuk juga untuk yang singlenya ya. Ini nanti masuk ke dalam general. Sesi kedua adalah pembacaan hubungan asmara percintaan untuk yang berpasangan. Nanti timestamp ada di bawah, silakan dicek untuk memudahkan kamu yang pengen langsung menyimak readingan asmaranya. Tapi kalau boleh, aku sarankan juga dilihat readingan untuk generalnya. Siapa tahu ada juga pesan-pesan untuk kamu, ya, termasuk juga cek rising sama moon dan Venus kalian kalau perlu untuk mendapatkan pesan yang lebih jelas. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel Katanya Tarot. Dan mohon maaf buat yang belum terbalas email dan DM-nya, aku pasti akan balas satu-satu. Cuma mungkin belum sampai pada gilirannya ya, untuk beberapa yang masih terlewat atau belum. Dan aku juga belum bisa terima untuk private readingnya. Nanti kalau sudah pasti akan diinfokan. Ini adalah readingan general. Selalu aku akan ingatkan bahwa ini tidak akan resonate untuk kalian semua. Bisa terbolak-balik, vice versa energinya. Jangan dipaksakan kalau tidak sesuai dengan readingannya ataupun tarot readernya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan kita dari tadi udah muncul-muncul kartunya ya. Aku lihat ada the full card di sini. Kamu menginginkan satu awalan baru, satu perubahan. Buat beberapa dari kamu ingin mencoba sesuatu hal yang mungkin baru buat kamu ya, membuka lembaran baru juga bisa. Buat kamu Libra yang single, kamu ready to mingle. Siap untuk membuka diri kamu lagi terhadap hubungan, terhadap orang lain gitu ya. Buat beberapa dari kamu ya baru masuk ke dalam satu hubungan ini. Mungkin baru berpacaran ataupun baru menikah gitu ya. Buat beberapa dari Libra, aku lihat kamu mungkin banyak membutuhkan waktu untuk dirimu sendiri, banyak kontemplasi, banyak berpikir, dan bisa jadi kamu terfokus akan satu hal yang membuat kamu mengabaikan beberapa hal lainnya yang sebenarnya penting untuk kamu perhatikan. Dan kamu mungkin di sini merasa ada satu rasa belum cukup gitu, rasanya belum cukup. Jadi kamu merasa gua harus melakukan apa lagi ya? Gua harus mulai sesuatu yang baru. Lagi berpikir harus gimana ya? Gua harus ngapain lagi ya untuk bisa membuat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu usahakan berkembang, memberikan progres ataupun memberikan improvement gitu ya, yang bisa kalian lihat, dan ini yang lagi kalian usahakan. Karena aku lihat di sini buat beberapa dari kalian ini ada masalah dengan pekerjaan ya, di karir kalian, ada keuangan kalian juga, dan kalian tuh lagi mikir gitu, aduh gua harus gimana lagi ya, gua harus ngapain lagi ya. Dan kalian merasa bahwa kayak nggak punya planning gitu loh, nggak punya planning harus ngapain. Nah di sini buat beberapa dari kalian berusaha untuk memulai sesuatu, satu pekerjaan kah, satu bisnis, satu usaha gitu ya. Dan mungkin belum menunjukkan hasil yang signifikan yang membuat kalian bisa puas. Three of Cup dalam keadaan terbalik, ini masalah koneksi ya, masalah link up, masalah bersosialisasi. Buat kamu mungkin kamu agak tertutup. Buat kamu mungkin kamu tipe Libra yang introvert gitu ya, yang tidak terlalu aktif dalam bidang sosial, atau kamu memang lagi pengen menyendiri aja, nggak pengen terlalu banyak untuk
bersosialisasi atau ngobrol sama temen. Tapi ini menjadi satu kendala dikala kamu melakukan satu usaha atau satu pekerjaan atau satu produk yang kamu usaha create gitu ya, kamu menciptakan sesuatu dan kamu ingin supaya orang mengenal hal itu, ya kamu butuh koneksi, kamu butuh menjalin hubungan dengan orang supaya ini bisa lebih mudah supaya hal ini bisa membantu kamu untuk memperlebar kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang. Jadi kamu bisa memperkenalkan skill kamu, apa yang kamu bisa, produk yang kamu buat gitu ya. Mau itu misalnya kamu memproduksi barang atau enggak kamu membuat konten atau kamu ya hal yang kamu lakukan. Nah, ini kamu butuh koneksi gitu ya. Butuh menjalin pertemanan ataupun menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman kamu sehingga mereka juga bisa membantu kamu membuka jalan. The Star card in reverse. Aku merasa beberapa dari kamu tuh kayak kehilangan gairah, kayak apa ya? Ngerasa hopeless gitu ya. Ngerasa kayak aduh, ini yang gue bikin nih kayak nggak memberikan harapan, memberikan titik terang buat gue. Buat beberapa dari kamu mungkin udah penat gitu ya dengan situasi yang kamu hadapi sekarang. Mungkin kamu ingin pindah atau pingin adanya satu perubahan, mau pindah ke pekerjaan lain, mau pindah melakukan hal yang lain, mau pindah juga tempat, lokasi. Buat beberapa dari kamu ini kamu masih belum pulih ya. Dari bisa jadi kamu lagi gak enak badan. Tapi kalau yang ini aku lihat masalah juga hati, cinta ya. Kamu mungkin sebelumnya dikhianati dan kamu merasa bahwa sudah tidak ada gunanya kamu menunggu ataupun terpaku dengan masa lalu. Dan aku lihat di sini ada orang yang masuk lagi gitu loh ke dalam kehidupan dan hati kamu. Tapi yang aku lihat di sini ya, kamu lagi nggak terlalu fokus ke dalam hal percintaan sih. Karena kamu fokusnya yaitu ya hal-hal mengenai apa namanya? Mengenai karir kamu, impian kamu, pekerjaan kamu. Ya, kamu meninggalkan sesuatu yang membuat kamu ngerasa ada sesuatu yang hilang gitu loh. Dan kamu ingin meninggalkan hal tersebut. Jadi kayak setengah jalan. Bisa jadi kamu melakukan sesuatu terus itu nggak menunjukkan hasil dan kamu capek gitu ya. Dan kamu pengen hal yang baru. Mungkin ini masalah konsistensi. Bisa jadi ini masalah komitmen kamu terhadap hal yang kamu lakukan. Ya, dimana kamu mungkin nggak sabaran, bisa jadi ya, nggak konsisten, mungkin menggebu depannya, habis itu ngelihat hal-hal ini tidak secepat apa yang kamu perkirakan, kamunya jadi patah semangat gitu. Dan kamu ingin mencoba hal yang lain lagi. Nah, kalau kamu terus-menerus seperti itu, ya yang ada nggak akan tajam-tajam gitu loh pisaunya. Iya, Seven of Swords. Ini meninggalkan sesuatu. Satu situasi, satu pekerjaan, satu hal, pasangan, hubungan, ya, kamu udah nggak melihat adanya prospek gitu loh di dalam situasi ini. Dan kamu ingin sesuatu yang baru dan mungkin orang ngelihat kamu kayak kamu nggak peduli dengan apa-apa kecuali apa yang kamu inginkan gitu ya. Memang mungkin ada benarnya, tapi kalau misalnya hal ini
membuat kamu loss juga akan baliknya dampaknya ya ke kamu lagi. Apalagi kalau kamu masih misalnya bergantung dengan orang lain gitu ya. Sedangkan kamu ingin melakukan hal yang kamu inginkan tanpa membiarkan diri kamu menyadari situasi itu. Nah, ini jadi ada konflik gitu loh. Di satu hal kamu, di satu pihak kamu ingin mewujudkan apa yang kamu inginkan, mimpi kamu, cita-cita kamu, tapi di pihak lain ada satu pertimbangan yang semestinya bisa kamu jadikan masukan, gitu ya. Oke Libra, ini adalah readingan general kalian. Kita lanjut ke love relationship reading. Oke Libra, ini adalah readingan untuk kalian yang berpasangan Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Romance Angelnya kita punya reconciliation, perbaikan hubungan, dan ini buat beberapa dari kamu mungkin orang yang dari masa lalu kembali hadir ke dalam kehidupan kamu ya. Turn back in. Sorry ya, ada bunyi-bunyi itu. Iya, jadi yang aku lihat dari kartunya, mungkin hubungan kamu dengan orang ini sempat break ya, atau sempat putus, atau sempat renggang, ataupun ngambang gitu loh. Karena rasanya hubungan ini tuh udah kayak nggak bisa lagi dipertahankan, udah nggak bisa lagi dibawa jalan gitu ya. Dan aku lihat buat beberapa dari kamu ini memang benar-benar sempat udahan gitu untuk beberapa dari kamu Libra. Dan kamu sedang berusaha untuk menekan, mengontrol diri kamu ya. Di sini juga aku lihat buat beberapa dari kamu berusaha untuk sabar, berusaha untuk kuat, berusaha untuk mengontrol emosi kamu dan mendapatkan kekuatan itu tentunya gitu ya. Dan aku lihat juga di sini ini ada komunikasi masuk. Bisa jadi dari orang yang dari masa lalu ini gitu ya, atau orang yang sempat udah nggak komunikasi mungkin sama kamu, dan aku melihat adanya keinginan dari orang itu untuk memperbaiki lagi hubungan ini atau untuk balikan lagi sama kamu, dan mungkin dikarenakan hal itu kamu jadi ada satu konflik gitu loh di dalam diri kamu sendiri tentang keputusan kamu. Karena sebelumnya ada hal yang sangat krusial yang benar-benar mungkin kamu tidak bisa mentolerir lagi gitu ya. Tetapi orang ini kayaknya agak gigih gitu loh. Dan mereka mungkin menyadari apa sih kesalahan gue dan apa sih yang perlu diperbaiki di dalam hubungan ini. Dan bisa jadi ini adalah masalah komunikasi antara kalian berdua, masalah kejujuran antara kalian berdua. Karena yang aku lihat di sini, ini ada masalah-masalah antara satu orang tuh nggak mau ngomong jujur. Satu orang tuh mungkin kalau ada masalah dipendam sendiri, ada masalah dia kabur-kaburan gitu ya. Jadi hubungannya tuh jadi kurang langgeng dikarenakan adanya hal-hal semacam ini. Dan aku juga melihat buat beberapa dari kamu, mungkin orang yang kamu dealing ini sifatnya agak bossy gitu ya. Dan bisa jadi mereka ini orang yang gila kerja gitu dan fokusnya memang selalu di situ. Buat beberapa dari kamu ya, mungkin untuk spesifik sekali dari Libra, hubungan ini hampir berakhir, tapi ada yang hamil gitu loh. Sehingga mau nggak mau ya harus dinikahi dan harus diperbaiki dan harus dibikin bisa diselamatkan gitu loh. Sehingga hubungannya tuh bisa bertahan. Cuman untuk kalian Libra yang lainnya yang aku lihat di sini, yang tadi tuh spesifik sekali aku ngelihatnya.
Em, yang selama ini enggak terbuka, akhirnya dibuka, akhirnya diomongin, akhirnya bisa melihat apa sih kendalanya antara kalian berdua. Dan mungkin di saat tenggang, di saat renggang, ataupun di saat kalian berpisah gitu ya. Mungkin berpisahnya ya memang gue butuh waktu, gue butuh ruang untuk berpikir apakah benar ini memang harus berakhir gitu loh. Cuman di saat kalian sedang berpikir itu, memberikan waktu masing-masing, mungkin ya baru tersadar bahwa gue kayaknya nggak bisa nggak sama dia, bahwa gue sebenarnya masih sayang sama dia gitu loh, sehingga ya mereka ingin adanya kesempatan untuk bisa yuk starting over gitu loh. Relationship ini bisa nggak kita mulai lagi dari awal, mulai lagi dari titik nol gitu ya, hubungan ini dengan memperhatikan kejujuran, dengan memperhatikan komunikasi, jangan dipendem-pendem sendiri, jangan misalnya ada nggak suka terus cabut-cabutan gitu ya. Dan aku melihat sih hal ini itu mau dibawa ke tahap yang lebih stabil. Dan buat beberapa dari kalian yang tadinya sudah sempat renggang ya diperkuat lagi gitu loh. Dan yang aku lihat di sini kemungkinan kamu tuh ada konflik gitu loh. Karena kamu kurang begitu percaya bahwa orang ini benar-benar sungguh-sungguh mau memperbaiki hubungan ini, benar-benar sayang sama kamu, benar-benar peduli, benar-benar mau serius di dalam hubungan ini. Tetapi yang aku lihat sih ya kamu menemukan adanya satu titik terang gitu ya di dalam hubungan ini yang membuat kamu em, ya mau lagi untuk berjuang, mau lagi untuk berusaha, nggak jadi give up gitu loh. Karena yang aku lihat ini em, sempat sempat break gitu ya. Buat beberapa dari Libra ini sempat break ataupun sempat berantakan. Cuman yang aku lihat ini berhasil kalian lewati, berhasil kalian tanggulangi. Keadaan ini mengalami satu perubahan yang kalau aku lihat sih sesuai dengan keinginan kamu berjalan ke arah yang lebih baik. Ini ceritanya. Buat beberapa dari kamu yang mungkin tadinya sempat agak konflik gitu ya karena satunya mau nikah, yang satunya belum siap, yang satunya masih fokus dalam kerjaan dan karir, dan mungkin mulai stabil gitu ya pekerjaannya, keuangannya, dan mungkin kalian sudah mulai omong-omong soal yuk kita mau lanjutin ke stage yang lebih serius nggak nih gitu. Dan aku lihat sih ini bakal berjalan ke depannya lebih baik gitu. Tetapi buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini kemungkinan ada yang tidak menyetujui hubungan kalian. Ada pihak yang tidak menyukai. Dan ini kamu perhatikan gitu loh, orang-orang yang cemburu, mungkin orang-orang yang nggak suka mungkin dengan kamu ataupun pasangan ataupun dengan kalian berdua atau yang kalian miliki, dia bisa jadi batu sandungan atau kan bisa jadi masalah gitu loh di dalam hubungan ini. Bisa keluarga, bisa teman gitu ya, yang tanpa disadari mungkin menghasut atau mungkin ya memberikan apa ya, jadi kayak musuh dalam selimut gitu loh. Nah, ini yang perlu kalian bersihin, perlu dipangkas-pangkas. Juga hal-hal yang menjadi kebiasaan antara kalian berdua yang harus dirubah gitu loh dalam hubungan ini. Itu yang penting sih kalau yang aku lihat sih masalahnya seperti itu. Jangan dipendam, kalau punya masalah harus di apa ya, ya semua itu akan
menghasilkan kepercayaan gitu loh. Kalau kitanya nggak ngomong jujur, kalau nggak ada kejujuran, kalau kitanya nggak bisa jaga kepercayaan, ya itu akan selalu susah untuk orang lain percaya sama kita gitu loh. Dan kepercayaan itu didapat dengan satu usaha gitu ya, sesuatu yang bisa ditunjukkan bukan cuma dari perkataan aja. Nah, hal-hal seperti ini, masalah komunikasi, kejujuran, aku ngelihat tuh banyak masalah itu, ya, keseimbangan antara keduanya, rasa saling gitu ya, nggak cuman satu yang dominan, satu yang, maunya turutin, nggak cuman satu yang ego. Nah, ini masalah ego juga aku lihat, bagaimana caranya ya saling menekan ego, ya. Jangan terbawa emosi, jangan biarkan emosi ini mempengaruhi kamu jadi nggak bisa berpikir secara jernih gitu. Dan aku melihat di sini juga kamu harus mengambil satu keputusan yang harus memakai logika, memakai akal sehat gitu loh. Eh, Bukan semata-mata mengikuti emosi kamu gitu loh. Jadi melihat keadaan dan kondisi kamu dengan pasangan kamu juga dengan pikiran yang jernih. Dan di sini aku ngelihat, iya, kalian lagi berusaha untuk apa namanya, mempertahankan, jangan sampai bubar gitu loh. Buat beberapa dari kamu ini nggak sempet sampai benar-benar cut loose gitu ya. Jadi benar-benar memang mengambang. Jadian juga nggak ngerti gitu, apa dalam hubungan juga kayaknya enggak gitu. Bisa jadi salah satu ghosting ya. Salah satu cabut karena dia mungkin ya itu caranya, mungkin gitu ya, bukannya membenarkan, tapi ada orang-orang yang saat dihadapkan dengan masalah dan dia stres dan dia nggak tahu harus gimana, dia cabut aja karena ya mungkin orang lain akan bilang pengecut gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang memang mereka tidak kuat untuk menghadapi sesuatu dan kadang-kadang mereka membutuhkan waktu untuk berpikir dan ini bisa jadi ya kalian udah janjian gitu ya, gue butuh waktu untuk pikir, lo butuh waktu untuk pikir. Cuman yang aku lihat di sini untuk sebagian dari kamu ini orang ghosting gitu. Mereka nggak nanggepin, mereka nggak kayak ngeblok gitu. Cuman mau sendiri. Cuman akhirnya dalam proses ini pikiran mereka terbuka, mereka mengerti dengan perasaan dan mereka melihat gitu loh si hubungan ini dan pasangannya dengan dari beberapa aspek gitu ya dan itu membangunkan mereka, menyadarkan mereka bahwa gue kayaknya nggak bisa untuk melepaskan mereka. Kayaknya gue nggak bisa untuk nggak sama mereka gitu. Yang aku lihat sih seperti itu. Cuman ya ini masalahnya sih kalau yang aku lihat mungkin hingga sampai saat ini masih gamang gitu, masih apa ya? Dibilang jadi, dibilang berpasangan, dibilang enggak, ya bingung gitu loh. Kamunya sendiri bingung. Apa sih ini? Apa sih hubungan gue dengan lo? Gitu. Cuman dia akan datang, kalau yang aku lihat sih dia akan datang dan berusaha untuk meminta maaf, berusaha untuk memperbaiki lagi, mengambil hati kamu lagi dan kali ini yang aku lihat dianya ya punya niat gitu loh, punya niat yang benar. Beberapa dari kamu berhubungan dengan Pisces, Aries, Taurus, Virgo, Leo, Cancer, itu yang kuat kalau yang aku lihat ya. Iya, itu yang kuat yang aku lihat. Tapi ya mereka nggak harus selalu itu sih. Oke Libra, ini adalah readingan untuk kamu. Maaf kalau tidak resonate, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Namaste.